Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di mana saja teman-teman berada, semoga semuanya sehat walafiat insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Bertemu lagi dengan saya Ummu Tauhid. Kali ini saya akan kembali membacakan kisah seorang sufi atau ulama terkenal yang dimiliki oleh umat Islam. Beliau adalah Syekh Al-Naqsabandi. Jalur keturunannya, beliau adalah seorang sufi yang mempunyai nama lengkap Muhammad Bahauddin Al-Bukhari Al-Naqsabandi. Beliau dilahirkan di daerah Hindiun di kawasan Bukhari pada tahun 717 Hijriah atau sekitar tahun 1317 atau 1318 Masehi. Dan beliau mendapatkan gelar An-Naqsabandi karena beliau mampu menempa dan mengukir berbagai sifat keutamaan dan kebaikan dalam setiap hati orang. Kehidupan Al-Naqsabandi adalah dasar ilmu-ilmu keislaman dasar-dasar ilmu keislaman yang dimiliki oleh Syekh An-Naqsabandi. Beliau peroleh ketika beliau masih tinggal di kota kelahirannya di Bukhara. Setelah beliau merasa cukup dengan dasar-dasar keislaman dimilikinya, lalu beliau meneruskan memperdalam ilmu keislaman kepada ulama-ulama terkenal seperti kepada Syekh Muhammad Baba Al-Samasih, kepada Syekh Amir Sayyid Al-Kulail, dan kemudian belajar kepada Syekh Arif Al-Dikarani. Setelah beliau mengakhiri pendidikannya di lembaga milik Syekh Arif Al-Dikarani, lalu beliau mengembara di kota Damaskus, Suriah. Dan di kota yang baru ini beliau bekerja di istana Sultan Khalil sebagai penasihat di bidang keagamaan. Setelah bertugas di istana tersebut selama 12 tahun, lalu beliau meneruskan perjalanannya ke Jiwartun. Di kota ini, beliau mulai kehidupannya sebagai seorang sufi yang hidup sederhana, zuhud, dan selalu mendekatkan diri kepada Allah, serta membina kehidupan yang baik dengan sesama dengan cara melakukan sedekah, memberi infak, dan menunaikan zakat. Di samping beliau memantapkan tasawufnya dengan mendekatkan diri kepada Allah, beliau juga mengamalkan ilmunya dengan memberikan penyuluhan, mengajarkan ilmu agama dimilikinya kepada masyarakat setempat. Dengan adanya kegiatan dilakukan oleh Syekh Al-Naqsabandi ini, banyak menolong masyarakat yang belajar kepadanya. Tetapi setelah 14 tahun beliau tinggal di kota tersebut, lalu beliau pindah lagi ke tempat kelahirnya di Hindustan, di daerah Bukhari, daerah asalnya, dan mendirikan pesantren di sana untuk mengembangkan ajaran tasawufnya. Ajaran-ajaran tarekat yang dikembangkan oleh Syekh Muhammad Bahauddin Al-Naqsabandi diambil dari tarekat antara lain tarekat Abu Bakar As-Siddiq, sehingga tarekat ini dikenal dengan tarekat As-Siddiqiyah yang bersumber langsung dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga beliau mengajarkan tarekat Abu Yazid Al-Bustami, juga tarekat Syekh Amir Kulal bin Hamzah, juga tarekat Syekh Muhammad Baba Al-Samasih, juga pada tarekat Al-Samistani, juga tarekat Syekh Muhammad Al-Fugrawi, dan juga tarekat Al-Rajuri, juga tarekat Syekh Abdul Khalil Al-Huddawani, juga tarekat Syekh Abu Yakub Al-Tusi Al-Farmadi, juga terakhir tarekat Abu Hasan Ali bin Ja'far Al-Hikani. Itu merupakan tarekat-tarekat yang diajarkan oleh Syekh An-Naqsabandi kepada pengikut-pengikutnya. Tarekat Syekh An-Naqsabandi merupakan salah satu tarekat yang cukup besar dan berpengaruh dalam gerakan tasawuf. Penyebarnya sangat luas, umumnya hampir di seluruh wilayah Asia, termasuk di daerah Indonesia dan seluruh semenanjung kawasan Melayu, juga di daerah Jazirah Arab atau Timur Tengah, dan juga kepada salah satu negara Islam di Eropa, yaitu di Bosnia, Herzegovina, dan di wilayah Dagestan, Rusia.
ciri khas yang sangat menonjol dari tarekat An-Naqsabandi adalah diikuti syariat Islam yang sangat ketat, keseriusan dalam beribadah, serta lebih mengutamakan zikir dalam hati sehingga pikiran selalu ingat kepada Allah dan selalu bersama Allah Subhanahu wa taala. Pokok-pokok pikiran Muhammad Bahauddin Al-Naqsabandi sebagai seorang sufi yang terkenal dan seorang ulama yang cukup terkenal, ada beberapa pikiran dikembangkan oleh Syekh Naqsabandi, antara lain adalah ajaran tarekat Al-Naqsabandi didasarkan atas 6 dasar tasawuf, antaranya adalah al-ilm, al-hilm, as-sabar, ar-ridah, al-ikhlas, dan ahlakul karimah. Ajaran tarekat An-Naqsabandi mengajarkan 11 tarekat, diantaranya adalah, tapi saya akan bacakan terjemahnya saja teman-teman, takut kalau dari bahasa aslinya saya salah baca. Ajaran tarekat An-Naqsabandi mengajarkan 11 tarekat, diantaranya adalah pengendalian pernafasan, memperhatikan tiap langkah diri, hijrah dari sifat tercelah, yang dalam ini bertobat teman-teman ya, hijrah dari sifat tercelah, kesendirian dalam keramaian, zikir terus menerus, juga menjaga pemikiran dalam zikir, menjaga hati dalam bisikan, memiliki keadaan batin sepanjang waktu, menyudahi zikir dengan ganjil. Yani misalnya kita zikir astagfirullahaladzim bisa 101 atau 99. Yani zikir diajarkan oleh Syekh Naqsabandi ini, zikir diajarkan oleh Syekh Naqsabandi, yani zikir dengan dengan ganjil. Melakukan tawajuh dengan mata hati. Tarekat Al-Naqsabandi mementingkan ajaran tentang arti penting mengenai roh. Karena roh dalam jisim yang halus, yang tidak terkurung dalam jisim yang kasar. Tubuh tidak pula terlepas keluar. Oleh karena itu terpenting roh, agar dapat mengenal dan tidak melupakan Allah. Maka seseorang harus selalu berzikir secara terus-menerus. Bertasawuf bagi Syekh Muhammad Bahauddin Al-Naqsabandi adalah harus sikap tunduk dan patuh secara penuh kepada Nabi Muhammad SAW. Ini diwujudkan dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larang-larangannya, meneladani perbuatan dan tingkah laku sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Tarekat Al-Naqsabandi ini mengutamakan pemahaman hakikat tasawuf yang mengandung unsur-unsur mengenai rohani yang mengenai roh. Sebenarnya ada 7 zikir roh, macam roh dalam ajaran Syekh Naqsabandi adalah, mungkin nggak perlu dibacakan, tapi mungkin perlu dibacakan ya. Misalnya al-latifah al-qalb dengan 5.000 zikir, latifah ar-roh dengan 1.000 zikir, latifah asir dengan 1.000 zikir, latifah al-kafi dengan 1.000 zikir, latifah al-akhfa dengan 1.000 zikir, latifah al-nafs al-natikal dengan 1.000 zikir, dan latifah al-khulu jasad dengan 1.000 zikir. Itulah zikir roh, 7 macam zikir roh yang diajarkan oleh Syekh Naqsabandi. Teman-teman, Syekh Naqsabandi meninggal atau wafat. Beliau meninggal dunia di Hindian pada tahun 790 Hijriah dalam usia 74 tahun. Dimakakan di daerah asalnya di Bukhara. Yani tempat lahirnya Al-Naqsabandi juga perlu teman-teman ketahui juga tempat lahir imam besar kita, Syekh Imam Al-Bukhari. Oke teman-teman, singkat dari kisah sufi Muhammad Bahauddin Al-Naqsabandi yang kita kenal dengan, lebih terkenal dengan tarekat An-Naqsabandi. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua, insyaallah.
Semoga kita panjang umur, sehat walafiat. Bertemu lagi saya di kisah sufi atau ulama lainnya selanjutnya insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.